siwat dalam niat hadas itu tidak ada titik atau yang pakem dari syariat, sehingga banyak varian-varian yang kayaknya itu keluar dari pemahaman-pemahaman para muslim begitu. Sehingga dalam lafaz ada'ul wusli itu niat mengerjakan mandi besar itu dicukupkan, sama halnya dengan niat mandi besar. Kalau seperti itu maka tidak ada lain, arahannya pasti memang mandi wajib itu yang tujuannya menghilangkan hadasnya itu. Sekali lagi ini karena siwat dalamnya itu tidak ada pakem, tidak ada ketentuan tetap dari musannif, sehingga pemikiran dari para mujtahid di sini itu juga tidak pakem pada teks ini. Seperti itu. Iya, tidak ada ketentuan khusus dalam niat itu, dalam niat ada, sehingga memasukkan yang seperti itu. Kalau niatnya ada nawa itu ada alusli atau ada afardil usli itu jelas. Yang ditanyakan kan nawa itu Terus lah. Jadi tidak ada kata-kata ada, tidak ada kata-kata niat ada, tapi yang niat mandito. Maka ini beda sekali dengan wudu. Di dalam itu qaulul luslu faqat ay la yakfi niyatul lusli faqat wa dzalika li'annahu yakunu 'adatan wa ibadatan. Karena mandi itu kadang-kadang ya bisa adat, bisa karena ibadah. Wa bihi faraqal wudu. Qala al-Bujairumi naklan anil Barmawi wa qafla wa qad yakunu mandhuban. Kadang-kadang mandi itu kan karena hal-hal yang sunnah. Fala yansarifu lil wajib. Maka tak bisa dipalingkan kepada hal yang wajib. La bin nasi alaih. Li'annahu lamma taraddada al-qasdu fihi baina asbabi thalathatin al-adi kat-tanbif wal nabih kal-id wal wujib wal wujub kal janabah ihtaja ila ta'yid. Maka harus ada ta'yid. Harus ada ta'yid. Bihilafil wudu falaysa lahu illa sababun wajidun. Beda kalau wudu, jadi mau wudu nawaitul wudu saya kata cokok. Oke, misalnya terus. Ini kan boleh takyin besarnya itu. Apa ini juga tidak masuk takyin? Ya, sebentar. Akbar. Mandi rajin. Falaysa lahu illa sababun wahidun wa huwa al-hadath. Jadi mau wudu karena sebabnya memang satu, hadas. Sementara kalau mandi itu sebabnya banyak. Makanya ketika tidak disebutkan sebabnya lirafil hadas, maka enggak cukup, saya kira begitu. Itu pemahaman saya mungkin. Oke. Nika boleh tanggapan. Nika boleh ngarep deh boleh pertama terusin. Dalam kasus ini tetap tidak dicukupkan karena di mandi besar ini beda dengan wudhu yang sudah notabene-nya kalau wudhu itu memang langsung menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi besar ini, kalau hadas ini karena ada mandi sunnah dan ada mandi yang biasa begitu. Sehingga kalau tidak ada takyin yang menyinggung untuk menghilangkan hadas besarnya tidak dicukupkan seperti itu. Baik, ulah berdasarkan gambar atau berjawaban yang berbeda. Dipersilakan. Para nyawa mereka. Mik. Bismillahirrahmanirrahim. Sejauh ini kita akuin memang tidak ada satupun tekstual ibarat yang menyatakan bahwasanya saya niat melakukan mandi besar, yang mengatakan tidak sah itu tidak ada satupun ibarat yang mengarah ke situ. Kemudian dari ibarat yang telah disampaikan dari salah satu penanggap tadi untuk masalah keharusan itu ketika ada tak harus ada takyid, itu ketika dia itu seorang itu menyandang tidak hanya dari satu sabab. Misal banyak sabab yang ia ingin lakukan mandi, maka di situ untuk keresahan hadis tertentu maka harus ada takyid pula. Dalam hal ini, sejauh ibarat yang kami temukan, yang hendak sah itu adalah ketika niat mandi. Semisal dia itu mandi, saya niat mandi, gitu aja ini tidak sah. Karena soal dengan bahasa saya niat mandi, atau dalam bahasa Arabnya dibahasakan nawaitu setelah fakot. Kalau dimadurakan saya niat mandi, ini makna tidak sah. Karena ini tidak dapat dibedakan
antara ibadah mahwal ibadah wa ada. Karena sebetulnya substansi direalisasikannya itu kan untuk membedakan antara ibadah dengan adanya. Dalam kasus contoh yang ada, saya niat melakukan mandi besar, kira-kira kita rasakan, dalam hal ini kita dapat merasakan perbedaan antara mandi yang biasa dengan mandi yang ibadah. Saya pikir dari sini saja ini sudah kita menganggap ini cukup itu kita katakan sah. Yang dasar itu yang ada reaksi ibaratnya adalah nawi turafil hadas fakon, atau kalau dimadurkan saya niat mandi itu nazar. Kalau saya niat melakukan mandi besar ini sah. Karena juga kami menggunakan tafsir pendekatan ibarat dari bahasa nawi itu adain muslim. Terima kasih. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali. Ini tetap disahkan, tetap dicukupkan karena berbeda dari contoh-contoh yang ada. Itu yang tidak mengesahkan itu ketika meniat usluh fakor, mandi saja begitu tidak sah. Sehingga kalau ada sindiran sedikit pun itu tetap sah. Terbukti niat itu ada ilusi itu sah. Dan apalagi yang niat mandi besar itu berbeda pada pendekatan ibarat atau ilusi itu sah begitu. Jadi tetap disahkan versi Ustaz sebagai wujud pertama begitu. Hasilnya itu tetap berbeda pada dengan pendekatan pada ibarat atau ilusi begitu. Enggak. Ini terakhir ya, setelah itu saya kembalikan pada Amin. Ya, sebenarnya ini pertanyaan ringan saja. Ringan. Ya, memang tidak perlu panjang atau apa. Masih lebih banyak masalah penting yang perlu dibahas. Iya. Cuman seandainya ada yang sorry gitu kan, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang sorry ya apa buat begitu. Sebenarnya masalah saya mandi besar ini kalau orang berbudok gitu, tapi banyak lagi contoh yang lebih tidak sah seakan-akan. Atau loh, bahasa Madura atau loh, atau mandi basah. Kalau mandi basah dengan mandi besar saya rasa sama. Bahasa TV atau bahasa apa ya? Mandi basah itu saya katakan mandi basah ini mandi wajib itu. Mandi basah, mandi besar itu larinya ke mandi wajib. Juga bahasa atono. Jadi orang desa itu masyarakat kita kalau atono itu maksudnya adalah mandi wajib untuk mata nanyar itu. Nah itu atono. Jadi kalau niat kaula atau itu seakan-akan memang niatnya mandi besar. Cuman apakah sah begitu? Ini belum ada takbir yang sorry. Cuman saya namanya bertanya, ya mengambil nanti jawabannya sah ya. Cuman tidak 100%, cuman buat pegangan begitu. Para ulama menjawab sah. Bahasanya yang saya atolong, mandi atolong. Kalau kata atau mandi basah atau mandi besar. Punya kasus ini. Dalam mengambil hukum kan tidak boleh hanya seakan-akan, artinya harus pasti. Sah apa tidak ini harus jelas. Benih kan niat kaulah mandi atau seakan-akan, nah ini kan lo tepat mungkin untuk menentukan hukum bahwa ini masuk sah. Niatnya mandi atau kan mandi hanya seakan-akan. Thank you Matur Selangkong. Mungkin karena dari para musyawirin ini jawabannya cuma sekedar itu saja, saya kembalikan pada perumus. Ngereng ya Torek. Mula beli selain. Thank you ngereng. Pak Ketua, pandangannya gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya sebagai gambaran baru bahwa di dalam Salah satu redaksi di sebuah kitab, Uslu li Raf'il Hadasil Akbar ini juga diistilahkan dengan Al-Uslul Akbar. Mandi raja. Ada itu. Ada. Jadi dalam ungkapan di sini disebutkan ini tentang permasalahan ada orang junub tapi lupa ke junubnya cuma wudu. Ketika dia wudu maka ternyata ketika dia orang mandi wudu sambil wudu gitu loh. Maka apakah ini cukup
sebagai ganti dari sebagai basuhan dari wudhunya. Kemudian oleh ulama disebutkan bahwa memutlakkan wudhu terhadap membasuh anggotanya dalam taharatul kubra adalah majas. Kenapa? Li'annahu suratu wudu'in wa huwa min fil haqiqah juz'un minal ghuslil akbar. Entah nanti apakah saya salah pemahaman, cuma dari wacana yang kami terangkan di sini, ternyata ulama ada yang mengistilahkan ghuslul janabah, lil janabah itu sebagai ghuslul akbar. Pendekatannya, kalau memang ghuslul akbar itu juga diungkapkan sebagai mandi karena junub, maka walaupun tidak secara jelas nawaitul ghuslul akbar itu ada ibaratnya, mungkin ini sebagai pertimbangan. Ya, ini ada gambaran baru yang ditemukan itu, nawaitu ghuslah li rufi hadasil akbar itu sama dengan al-ghuslul akbar, al-ghuslul akbar. Jadi dari situ bisa disimpulkan ini bukan disamakan dengan itu, artinya boleh mandi besar itu boleh seperti itu. Yang tadi 75% sekarang naik 90%. Oke. Artinya belum 100%. Pak Bir, saya mau sih dulu kan Yang padahal nih. umpama beda orang mandi tapi auto kan gitu. Sementara dia junub kan, kalau niat kayak auto, maka anggota wudu itu kan termasuk anggota mandi juga. Artinya kalau orang bubut kalian boleh mandi raja sih maksud, belum membahas niatnya kan. Yang bahwa anggota wudu ini kan termasuk anggota mandi raja kan segitu. Diistilahkan al-ghuslul akbar. Belum masuk dalam urusan niat. Mungkin niat di gelar itu jelas. Ada fardil muslim, ada kata-kata fardilnya. Atau bisa dirubah ada ghuslil wajib. Boleh dan menjadi Mungkin apa? Mungkin langsung selain. Nah, coba sebenarnya memang secara ibarat dari yang telah dibacakan tadi tidak ada pernyataan bahwa niat mandi besar itu hanya saja ini pengambilan bahasa Arab yang mungkin bisa dimasukkan, karena kalau kita pakai ada ul-ghuslih atau ada al-ghuslih yang tadi ini kan lemah. Kenapa saya katakan lemah? Karena istilah ada ini sudah merupakan sebuah bahasa yang memang sudah dinyatakan, andaikan istilah bukan hanya lugat, tetapi memang sudah hakikatan langsung kepada ibadah. Insirofnya ke sana. Nah, sekarang kita mengambil pendekatan. Ternyata kami menemukan bahwa istilah al-ghuslul akbar itu ada, juga diistilahkan oleh ulama, maksudnya begitu. Dan di dalam redaksi yang lain, ini memang pendekatannya juga ada istilah takyid ya. Cuma dalam satu permasalahan, ketika hadasnya itu haid, mestinya kan takyidnya haid. Kok ternyata menyebutkan janabah? Ini kan sudah beda. Hal itu kan bisa saja sah kalau memang dalam permasalahan sakul lisan. Alasan sahnya di situ, alasan ulama simpel. Karena iktibar itu fil qalbi. Iktibarnya fil qalbi. Saya rasa dengan pendekatan dua ini, satu, istilah al-ghuslul akbar itu juga dibahasakan oleh ulama. Yang kedua, al-qalbu daripada an-Nawawi itu adalah ya itu. Jadi dari dua pendekatan ini mungkin ada kesinambungan, nanti bisa dikasih oleh Satu. Setengah lima. Karena kan begini, secara kurang 5 kena. kilotek satu Kotek 1 al-murad bil ghal wal murad bil ghalat guna i'tiqadun annama alaihi alladhi nawahu ala khilafi ma fil waqi' wa laysa al-murad bil ghalat sabqu lisanihi ila ghairi ma arada ayyantiku bihi id mujarradu sabqil lisan la asar lahu li'anna al-i'tibar bima fil qalbi. Kalau contohnya, semisal orang itu hadasnya haid, kok ternyata menyebutkan janabah,
ini kan sudah salah, taktiknya salah. Tapi al-qalbu daripada An-Nawawi itu ternyata headnya ini dinyatakan sah. Oh, terima kasih. Tapi niatnya kan Pak Ini juga sama ya, versi jawabannya versi pendekatan. Itu seperti kasus orang ketika sabkul lisan orang head, kemudian yang diucapkan itu niat jenabah. Ini disahkan karena pada dalam hatinya itu ya ingin menghilangkan hadis headnya begitu. Jadi itibar itu yang dianggap dalam hati itu begitu. Jadi secara kesimpulan niat mandi besar itu ini luar dalam kan. Kalau sudah mandi besar ini kayaknya kan sudah luar dalam ingin menghilangkan hadis besarnya. Nah, coba sedikit tambahan dan moderator. Kalau kita mengurai dari bahasa raf'ul hadasin, ini kan istilah ulama memaparkan adalah raf'u hukmihi. Berarti di sini ada dua istilah, ada kalanya mutlak, ada kalanya muqayyad. Kenapa ulama kok melegalkan raf'u hadasin ini langsung sah-sah saja? Karena peribahasa al-hadas ini adalah mutlakoh, sehingga dalam ketika mutlakoh secara umum berarti di sana memacu pada konsep ada kalanya hadas akbar atau asghar, sehingga notabene ketika mutlakoh fayarfa'ul muqayyad. Secara rentet ketika kita sudah raf'u hadas, kenapa kita sebelum memandang haliyahnya gitu, kenapa kok dua hadas ini salah satunya bisa tercakup? Ya karena ini dari sisi umum sudah menghilangkan hal yang muqayyad. Bisa dipaham? Jadi kalau kita pahami ibarat ya raf'u hadas ini seakan-akan raf'u hadas ini bisa mencakup pada akbar atau asghar tergantung dari sisi haliyah yang ada. Dan terus permasalahannya begini. Kenapa ulama di sini tidak mesti atau tidak wajib menyertakan yang namanya takyid akbar atau asghar? Karena cukup dengan bahasa mutlakoh hadas tadi. Praktek yang disampaikan oleh Gusmo tadi, seumpama ada orang niat saya mandi besar. Ini seakan-akan di samping haliyahnya, entah di sana karena nocor-noan atau jinabah biasa, ihtilam dan semacamnya, mesti dari sisi haliyahnya dia sudah berprasangka kan seperti itu. Ini kalau kami rasa ini mutlakohnya langsung dibuang langsung pada muqayyadnya. Berarti seakan-akan niat saya mandi besar raf'in akbar seperti itu. Ini saya rasa sah-sah saja. Begitu. Diberi takdiran ayrofin. Iya. Begitu. Begini moderator. Jangan disimpulkan dulu ya. Kan ibaratnya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bihi ay fi ibaratil fuqaha la fi niyatin nawi li anna al hadatsa fi ibaratin nawi mahmulun ala haqiqah al mutlaqah. Wa raf'ul mutlaq yastalzimu raf'ul muqayyad. Wa huwa al asghar aw al akbar wa hada mimma tafau fihi bi qarinatil hali falyata'ammal. Berarti kalau kita pahami rentetan dari ulama yang menyampaikan ada istilah hadas ini cukup karena di sana secara spesifik mesti yang namanya akbar dan asghar ini sudah tercakup tergantung dari hadiahnya. Nah kalau kita praktekkan pada peribahasa yang ada, saya niat mandi besar. Dari niatnya itu niat apa? Tidak mungkin kalau niat kita hanya mandi besar tanpa menghilangkan hadas besar kan itu hadiahnya. Kami rasa ada korina. Ya. Dari bahasa atau niat yang disampaikan orang-orangnya Gusmo ini sudah masuk. Saya niat mandi besar, niat menghilangkan hadas besar. Hadasnya ini mutlakoh, besarnya ini muqayyad. Orangnya Gusmo ini pintar langsung pada muqayyad. Niat saya mandi besar. Maksudnya apa? Niat saya menghilangkan hadas besar. Kan mestinya seperti itu. Ini ada yang baru yang saya Karena begini Sultan. Qaulu wa kadza mutlaqun fil asahi yaltazimu raf'il mutlaqi raf'al muqayyadi wa li annahu yasru ila hadatihi li wujudil qarina al haliyah. Terus umpama menyinggung akbarnya, falauna wa al akbar kana ta'kidan. Raf'al hadasil akbari. Ini tidak langsung ke muakkadnya. Ya saya mandi besar gitu. model itu. Saya bahas tetap hadis kan. Raf'alnya itu bisa muqayyad, bisa kan senikah. Raf'al hadis sih
mon beri akbar berarti takkir kan, mon beri takkir kan. Oke, mon beri akbar berarti tak takkir. Nanti saya bahas. Rofulnya bukan mandinya. Artinya mon nawaitul ruslal akbar mahaya takdir li rafil hadasil akbar mungkin sah-sah saja. Tapi ke harapan saya bahasa seakan-akan itu dibuang. Artinya harus jelas. Begitu. Jadi saya mau simpulkan bahas masalah hadis. Masalah hadis. Nah begini maksud kami kan begini. Kan dari bab hadasnya, asbabul hadasnya kan memang di sana ada peribahasa hadas asghar, ada akbar. Lah ulama menampilkan hadas saja kan ini bisa langsung pada muqayyad. Muqayyad ini umumnya kenapa notabennya spesifiknya adalah ya kalau tidak besar kan kecil. Lah besar kecil ini dalam bab mandi ya mestinya besar kan seperti itu. Lah dalam permasalahan ini menurut saya karena apa? Raf'u hadasin adalah raf'u hukmihi ay hukmin sabab kan seperti itu. Berarti asbabul hadas ini salah satunya adalah ya sebab hadas akbar seperti itu. Berarti kalau saya rasa ini kenapa kok dimasukkan pada konsep takkid? Ya karena ulama mencukupkan hadasnya saja. Seandainya dia langsung mengucapkan pada peribahasa akbar, ya mestinya tidak ada istilah takkid atau mutlaq atau muqayyad, langsung pada permasalahan yang ada. Sebagaimana nawaitu raf'al janabati lil ihtilam seperti itu. Oke. Mungkin sedekah. Sedekah dari salim lagi sedekah. Niat mandi raja. Itu kan niat hadas raja. Tapi nikah bagi guru langsung tujuannya bahasa hadas nikah tertuju pada dua hal, kecil atau besar, tergantung nanti hadiahnya. Ya kalau mandi berarti hadasnya besar. Si periksaan nikah niat mandi raja. Sedekah. Dan juga yang berkonfirmasi dan sail ketika orang bergunung nikah aseram dengan membaca ataupun dengan talafut ataupun tidak, ketika dia pun tidak niat mandi raja nikah haliahnya ka'amah. Kenapa cuma mandi biasa, kenapa full hadas? Kenapa kulaku hari Jumat Ini kan kebiasaan nggak di sana kan, sehingga korina itu nanti bisa kuat. Sejelas mengumpamakan sambian, mungkin kiraku aniat sejelas niatnya kan betul mate, bukan talafut nawaitu raf'al hadas atau nawaitul ruslah akbar tadi, nggak tidak bagus. Jangan orang menipu. Biasa nah, Biasa nikah. Sebanyak nikah yang kui bahasa nikah adus. Kok adus sorry? Adus nikah padahal kan bahasa Aceh baca Madura namanya diki. Kalau adus. Ketika adus nikah dia mau nikah sekali apa? Tujuannya nggak pilih. Sorry nana berarti mandi raja di. Mandi raja. Ayo al hadasnya akbar. Kenapa sih masalah ini? Tadi ketika saya bertanya di awal kan belum ada pembahasan seperti ini. Baru kita tahu ternyata karena begini kan karena berarti mungkin dengan pembahasan Kak Linto nikah sudah clear lagi bahwa misalnya dengan mengatakan niat belum akhir bahwa mandi raja nikah yang dimaksudkan adalah mandi menghilangkan hadas besar. Tujuannya. Bahkan andaikan keliru dalam penyebutan raf'al hadas atau raf'al janabah padahal dia direct, itu masih dianggap walaupun kita ada selisih pendapat ulama di situ. Itu dianggap apa? Kenapa? Al-i'tibar fil qalbi. Wa mahallul niat itu fil qalbi. Saya kira dengan pendapatnya kan apabila ada yang mengistilahkan dengan ghusl akbar itu juga bagian daripada ghusl janabah itu dikatakan dengan ghusl akbar, maka itu sah-sah saja. Ya ini kan karena sudah terkumpul beberapa uraian yang melalui waktu 1 jam, akhirnya terjadi kesimpulan seperti ini. Cuman ini tetap ngotot ini. Begini, mungkin dia bisa jadi 50% boleh begitu. Kalau nyebut guru tetap kadang orang head niatnya li raf'il janabah ini kasar karena niatnya kayak belum ilmu mate. Tapi bahasa raf'al hadas itu bakun beda. Beni langsung niat mandi akbar. Mon cepon tak menjadi tidak bisa bahasan orang gunung ini kan lo sampai kocak mandi raja paling kocak atas nih kan mandi junub. Tapi saya kira pertanyaan awalnya adalah mandi besar kan ya kan?
menurut kebiasaan, kapan kocak atus ini kan keng mandi juno tadi. Berarti tahu saja put akbar. Niat mandi ini kan cukup menurut kebiasaan. Padahal kita disebutkan munawaitul besar. Toh ini kalau cukup. Keng kebiasaan orang kisah kawan kocak atus, ini kan juno. Padahal atus ini gimana tidak betul. Sementara niat mandi toh ini kalau cukup kan sih. Menadus story kan lo cokok. Cukup. Tapi sudah identik. Sementara kebiasaan anu mandi 50 boleh, 50 boleh. Bukan, Estona, kita sudah hampir sepakat sebenarnya dengan beberapa pembahasan yang tadi bahwa ketika masyarakat awam kita nikah melafadzkan ataupun tidak, sejelas nikah niat yang tempat mahalun niat itu adalah kolok ya teh dia mandi dengan niat terkilat hadisah, nikah orientasi mandinya adalah untuk menghilangkan hadis besar. Yang paling memper yang usul akbar Maka ada istilah dari kitab yang dibacakan oleh Ustaz Maksud nikah, istilah mandi raful janabah itu juga disebutkan dengan usul akbar, sesuai dengan kejadian yang terjadi di Bagunung. Mandi rajin nikah. Maksudnya apa? Kira mandi rajin nikah menghilangkan hadis akbar. Iya Pak. Coba sedikit lagi. Coba saya nyon de Suhaibul masalah. Ini tanggapin dua pendekatan sudah kita taruh kita salut ya semua itu. Jadi apa? Ada istilah Ghuslul Akbar nikah cokok. Dan ada kasus ketika orang haid lah melafatkan dalam hatinya itu raf'al janabah nikah oleh karena iktibarnya itu itu dalam hati, yang dianggap itu dalam hati. Dari awal saya bertanya dan tidak pernah membantah jawaban sedikit pun dari tadi. Ya salut semua. Saya dari jawaban. Sekarang 55% tadi. Elong-polong, Orang boleh. Berarti laras dan gitu. Sebenarnya kalau dalam istilah daerah per daerah itu kan beda. Yang dipentingkan adalah kefahaman dia. Dan lagi kalau di dalam kalam Arab sendiri, ketika kadang-kadang kalimat itu disebutkan untuk menyebut kalam. Di Indonesia juga gitu. Lakena midah semisal disebut dengan midah, lakena elang. Sama seperti ketika kita menyebut sifat tapi dengan membuang mausuh itu juga ada. Jadi majas, seperti majas lah. Itlaqul ba'di wa iradatil kulli, seperti itu. Saya kira itu ya maklum seperti tadi, apalagi sudah banyak ibarat yang elong-polong seperti tadi. Jadi istilahnya itu majas. Cuma itibarnya memang di hati tadi, kefahaman dia dengan menyebut mandi rajuh itu sebenarnya adalah izalatul hadas akbar seperti itu. Saya kira demikian. 99. Itu rantu. Ampun nih kan. Oke, itu juga namanya yang saya. Al-Fatihah.